Tabligmu Bandung, mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang sama-sama kita hormati Ketua PDM Kota Bandung Pak Musa, kemudian juga beserta jajaran yang lain, Bapak Ibu yang hadir, baik yang hadir secara offline di Aula Al-Irfani ini dan ataupun yang hadir secara online ya. Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ini setelah di bulan yang lalu ya. Kita membahas surat Al-Baqarah sampai di ayat ayat sebelumnya tentang kisah bagaimana orang yang membunuh, kemudian dia membuat keonaran di situ dengan menuduh bahwa yang membunuhnya itu orang lain gitu. Kemudian akhirnya ya singkat cerita kan ketahuan ternyata yang membunuhnya itu adalah orang dekat bukan orang jauh, dan akhirnya setelah itu terjadilah penyembelihan sapi dan seterusnya. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang itu. Nah, berikutnya adalah setelah kita membahas tentang kisah penyembelihan sapi tersebut, kemudian setelah ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kan sebelumnya ada ayat tentang orang jadi kera kan gitu ya. Kunu qiradatan khasiin itu kan ketika dia dilarang untuk hari Sabtu mengambil ikan, nggak ngambil ikan hari Sabtu, pasang jala hari Jumat, diambil hari Minggu. Itu akal-akalannya kan gitu ya. Nah, sudah ada ayat-ayat itu dan ayat-ayat yang lainnya, tetap aja mereka tidak mau beriman. Makanya sekarang kita bahas ayat 74 sampai 79 sebenarnya. Nah, ayat 74 itu sebenarnya tersendiri kalau di tafsir Ibnu Katsir, termasuk juga di tafsir Wahbah Zuhaili. Tapi ayat 74, 76, ayat 77, 78, 79 itu juga adalah satu kesatuan yang disampaikan oleh para mufassirin. Tapi sekarang kita akan bahas ayatnya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian keras hati mereka ya seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Maksudnya adalah ayat ini, kata para ulama, ayat ini kan celaan untuk Bani Israel. Kenapa ayat ini celaan untuk Bani Israel? Kayaknya ini nyala. Kayak ayat ini adalah celaan untuk Bani Israel. Kenapa ayat ini menjadi celaan untuk Bani Israel? Karena kalau kita berbicara tentang ayat ini adalah celaan untuk Bani Israel. Kenapa? Karena mereka ini hatinya keras. Kenapa keras? Sudah diberikan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah di hadapan mata sendiri, tapi tetap dia tidak mau beriman. Makanya na'udzubillahi min dzalik disebutkan tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu. Au asyaddu qaswah. Bahkan dalam ayat ini bahkan lebih keras lagi dibandingkan batu itu. Batu itu keras, dia lebih keras dari itu. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya. Wa inna minal hijarah. Kalau batu itu ada 3 jenis yang Allah sebutkan di sini. Ya. Wa inna minal hijarah. Ya, ada bagian dari batu itu apa? Di antara batu itu kata Allah Subhanahu wa taala ada apa? Ada jenis batu yang lama yatafajjaru minhul anhar. Yang mana batu tersebut adalah mengalir sungai-sungai darinya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada juga jenis batu yang lain yang batu itu adalah terbelah.
Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya, ketika batu itu terbelah, kemudian keluarlah air mata air, dan ada jenis batu yang meluncur takut karena apa? Yang meluncur jatuh ke bawah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena takut batu tersebut apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang batu ini. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Dan sekali-kali Allah itu tidak lengah daripada apa yang kalian kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah kalau kita berbicara tentang ayat ini. Nah, kalau kita lihat, kata para mufassirin mengatakan, latar belakang turun ayat ini bagaimana? Latar belakangnya itu adalah bahwa Bani Israel menyaksikan berbagai macam mukjizat di hadapan mereka sendiri. Ya. Termasuk tadi orang yang sudah meninggal dunia kemudian dihidupkan lagi kan. Yang hidup cuma ngomong, yang bunuh saya ini mati lagi kan. Itu ada di hadapan mereka. Tetapi apa? Tetapi naudzubillahi min dzalik, reaksi mereka itu adalah reaksi yang di luar dugaan. Meskipun melihat tanda kekuasaan Allah, hati mereka justru menjadi keras dan menolak kebenaran yang ada di hadapan mereka. Nah, Bapak Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kaitan dengan ayat ini, ya, kalau kita perhatikan kaitan dengan apa? Kaitan dengan ayat yang barusan disampaikan ini, hati manusia ini diibaratkan dengan batu ini. Kalau kita perhatikan diibaratkan dengan batu ini, maka ada 3 jenis batu. Kalau batu itu masih mending, walaupun keras satu, batu ada yang memancarkan sungai. Artinya dari situ ada sungai, yang memancarkan sungai. Ada batu yang mengalirkan sungai-sungai besar, menunjukkan kelembutan dan manfaat. Tapi juga ada batu yang lain, ya, kalau kita berbicara tentang batu ini, ada juga kalau kita berbicara tentang batu ini, maka apa? Ada batu yang kedua, adalah batu yang kedua itu apa? Batu yang kedua itu adalah batu yang bisa mengeluarkan apa? Batu yang terbelah. Yang mana batu terbelah ini, kalau kita perhatikan berbicara tentang batu terbelah ini adalah mengeluarkan mata air dan memberikan kehidupan. Masih bermanfaat. Yang ketiga adalah ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah menunjukkan ini. Nah, benda mati seperti batu saja ada kepekaan. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat benda mati seperti batu saja masih peka terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, itu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang apa? Tentang bagaimana tentang bagaimana makhluk-makhluk yang tidak bernyawa saja itu masih ada kepekaan. Benda mati itu masih memiliki sifat manusiawinya. Contoh di dalam surat Al-Ahzab, langit dan bumi merasa takut dan khawatir ketika mendapatkan amanat. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ini kalau kita berbicara tentang apa? Tentang tentang langit dan bumi. Bahkan pohon dan binatang pun sujud. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Ini adalah semuanya apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang ini maka apa? Maka ini mereka aja sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berbicara tentang ayat ini maka apa? Ayat ini mengajarkan kepada kita apa? Bahwa ada sifat-sifat manusiawi yang dimiliki oleh batu tersebut. Nah, tapi oleh makhluk yang bernyawa ini. Tapi kembali kepada ayat tadi. Ayat tadi mengingatkan kita, manusia itu kalau hatinya sudah keras, Pak, lebih keras daripada batu, lebih susah. Batu saja masih takut kepada Allah. Kalau manusia sudah tidak aling-aling lagi. Makanya ada anekdot begini, Pak. Kalau manusia yang jahat itu setan aja takut gitu. Moal wani ngagoda cek setan teh. Urang rek ngagoda kumaha cenah sieun ku jelema eta. Ya kan? Makanya nanti kita lihat Pak di ayat berikut itu ada yang lebih keselin lagi, Pak. Nanti di ayat berikutnya itu bagaimana sifat orang-orang tersebut. Makanya Bapak Ibu, disinilah mungkin bagaimana supaya hati kita tidak keras. Nanti kita akan bahas di ujung. Dari ayat ini kira-kira pelajaran berharganya apa. Tapi sebelum saya membahas tentang itu, Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam surat Al-Hadid, surat ke-17. Di ayat ke-16.
bagaimana bahayanya hati yang keras ini. Disebutkan alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Belum datang waktunya bagi orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Kemudian apa? Wa ma nazala minal haq, dan apa yang telah Allah turunkan kaitan dengan kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Kata Allah, jangan kamu seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Min qabl, sebelum itu. Fatola alihimul amadu, waktu berlalu buat mereka, faqasat qulubuhum. Allah mengingatkan kaitan dengan ayat ini. Ada ahlul kitab diberikan kitab. Ada kitab Taurat, diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah di hadapan mereka. Tapi apa? Tapi ayat yang mereka baca, apa yang ada di depan mereka tidak membuat hati mereka jadi lembut, justru hati mereka menjadi kasar. Makanya nanti Pak di ayat berikutnya itu nanti ada dua tipe orang. Dua-duanya adalah salah. Satu ilmuwan, yang kedua adalah yang bukan ilmuwan. Bahasa sederhananya begini, satu ulama, yang kedua orang awam. Dua-duanya adalah bagaimana menyikapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ayat berikutnya akan disebutkan. Nah, ini hati-hati, Pak. Kalau hati sudah keras itu berat. Ya. Kalau hati sudah keras itu berat. Makanya di dalam Al-Qur'an kan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hati kan. Di antaranya kan fi qulubihim maradun. Hati mereka itu adalah ada penyakit. Dan artinya ada sakitnya kalau teks kaitan dengan hati ini. Nah, kenapa mereka ini sampai melakukan itu? Summa qasat qulubuhum ini. Menurut Abdullah bin Abbas, karena panjang angan-angan dan tidak mau menerima nasihat. Hati Bani Israel menjadi keras. Ini terjadi setelah menyaksikan mukjizat yang luar biasa. Kerasnya hati mereka seperti batu yang memang tidak bisa lunak kembali. Kan nggak ada batu yang lunak, Pak. Ya. Dalam Al-Quran, batu itu bermacam-macam. Ada yang memancarkan mata air di sungai, ada yang menjadi tempat mengalirnya air, dan ada yang jatuh dari gunung karena takut kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa takutnya batu adalah pengumpamaan. Karena batu adalah benda mati. Sebagian ulama mengatakan begitu. Walaupun ulama lain mengatakan, enggak, ini bukan perumpamaan. Memang betul-betul adalah, batu itu adalah tadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat kaitan dengan apa? Kaitan dengan ayat ini, maka ayat ini mengingatkan kita kaitan dengan ini semua. Itu apa? Kaitan dengan batu itu adalah hati itu diibaratkan dengan batu. Bapak Ibu, kenapa mereka hatinya keras? Satu, mereka melihat kebenaran, menyaksikan mukjizat dan tanda Allah yang jelas, memahami pesan, mengerti dan memahami maksud dari ayat, tapi ujungnya apa? Ini yang membuat hati mereka keras adalah karena menolak kebenaran itu. Bapak Ibu, kebenaran itu akan diakui kalau dia terus mengikuti kebenaran. Tapi orang itu akan menolak kebenaran sedikit-sedikit, Pak. Saya dapat nasihat ya dari Kang Haru ya. Kang Haru kan rumahnya di sini ya. Sekarang udah pindah sekarang. Rumahnya kan di dekat sini. Saya pernah dapat nasihat dari beliau pas ada pertemuan dengan beliau gitu ya. Minta apa, biasa kalau lebaran atau apa gitu ketemu dengan beliau. Itu beliau tuh pernah memberikan nasihat begini, Pak. Orang itu kalau dia soleh kerasa, Pak. Soalnya Bapak Ibu kalau Ramadan kerasa soleh nanya. Bukan kita merasa paling soleh, enggak. Tapi kalau kita ada perubahan ke arah lebih baik, itu ada kerasa. Tapi Pak, kalau orang jauh dari kebaikan, itu tidak plok gitu. Tapi udah sedikit-sedikit gitu ya. Ujungnya apa? Plok jauh banget. Orang, Pak, ya, orang korupsi itu kira-kira langsung triliunan enggak? Enggak kan? Alitan heula, Pak. Gak mungkin langsung plok triliun, enggak. Dia mainnya kecil-kecilan dulu. Saya kemarin ketemu dengan beberapa orang lah yang ini ya, di salah satu lembaga gitu ya. Kata dia, saya mau orang baru, nggak tahu katanya. Oh ternyata ada proyek inilah, ada proyek ini. Nah orang yang main-main itu Pak, awalnya malu-malu kucing Pak. Lama-lama kucingnya yang malu kan begitu. Kan begitu. Kan itu seperti itu Pak. Ya sedikit lama-lama tadi. Makanya tadi kebenaran itu kalau ditolak sedikit, lama-lama jadi jauh. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Makanya tadi nasihatnya gitu. Kalau orang menjadi baik itu ada apa? Ada perasaan gitu, kayaknya kita lebih baik gitu. Bukan merasa paling baik enggak. Tapi beda, Pak. Coba di bulan Ramadan. Tapi orang, Pak, kalau ngejauh dari kebenaran, itu sedikit-sedikit. Soknya garang gini, Pak. Ramadan tanggal 1 penuh kan? Kira-kira tanggal 2 langsung bubar semua? Enggak kan? Sedikit-sedikit terus habis.
orang Pak rajin berjamaah ke masjid. Nah, lama-lama apa? Dia kalau menjauh dari masjid itu nggak langsung plek, Pak. Meninggalkan masjid nggak. Kadang lambat dulu ke masjidnya, sekali nggak berjamaah, seminggu merenya sekali teh, seminggu sekali nggak berjamaah, terus seminggu 2 kali, terus lama-lama bisa jadi Pak nggak sholat. Kenapa? Karena tadi menolak kebenaran, tetap keras kepala dan menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang summa qasat qulubuhum, itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang apa? Tentang hati orang itu adalah yang keras tersebut. Nah, Bapak mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitan dengan batu ini memang menarik, Pak. Kisah tentang batu-batu ini ada juga di dalam hadis Nabi SAW. Artinya dia ada tipikal, tadi disampaikan kalau kata Al-Imam Ibnu Katsir itu, jadi makhluk-makhluk hidup itu ada sisi-sisi sifat manusiawinya. Makanya tadi keras, kan hati manusia keras seperti batu. Artinya kan berarti ada kemiripan di situ. Contoh kaitan dengan batu, ada hadis-hadis Nabi yang menerangkan kaitan dengan batu tersebut. Contohnya apa? Kita masyhur tentang sedikitnya tongkat Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar, ya, sedihnya tongkat Rasulullah SAW. Kemudian Rasul berkata kepada gunung Uhud, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Gunung ini mencintai kami dan kami pun mencintai gunung ini. Nah, kenapa Imam Ibnu Katsir menyebutkan itu? Karena tadi sebagian ulama mengatakan kaitan dengan perumpamaan batu itu, batu apa mengalirkan air dan lain sebagainya, itu bukan batu sesungguhnya gitu. Tapi itu adalah majas. Tapi ala kulli hal, apapun yang terjadi, yang jelas adalah kalau kita berbicara tentang ini, maka apa? Maka orang itu keras hatinya karena menolak kebenaran. Di sini dalam Al-Qur'an disebutkan au asyaddu qaswah. Au asyaddu qaswah ini kan menggunakan kata au. Au ini maknanya bisa jadi dan atau bisa jadi atau. Bisa jadi maknanya dan, maksudnya apa? Penggunaan mana ini adalah dalam syair, contohnya ala laita hadzal hamamu lana ila hamamatina au nisfahu faqat. Andai merpati-merpati ini milik kami, untuk ditambahkan ke merpati kami dan setengahnya pastilah cukup. Artinya di sini au di sini adalah wa. Artinya di sini apa? Orang itu hatinya keras dan lebih keras dari batu. Maksudnya adalah itu bukan pilihan. Artinya ada orang yang keras dan lebih keras dari batu. Atau bisa jadi maknanya au di sini bahkan. Jadi artinya adalah maka hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Atau makna au ini dalam pandangan apa? Atau au dimaknai sesuai dengan pandangan Bani Israel. Hati kalian bagaikan batu atau lebih keras lagi sesuai pandangan kalian. Ini adalah kaitan dengan apa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitan dengan bab ini. Makanya kembali Bapak Ibu, ini adalah kenapa hati keras? Karena tadi sekali lagi adalah menolak kebenaran ini. Naudzubillah min dzalik kalau kita berbicara tentang ayat ini. Nah, kemudian kita lanjutkan di ayat ke-75. Setelah tadi menjelaskan bagaimana Bani Israel itu adalah mereka hatinya keras, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian berikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan masih kaitan dengan Bani Israel. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsirnya itu, beliau menyebutkan Bapak Ibu, ada 4 ciri kesengsaraan katanya. Jadi ada 4 ciri kesengsaraan. Ini kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Apa saja ciri kesengsaraan ini? Yang pertama adalah mata yang keras. Mata yang keras itu mata yang sulit untuk menangis. Menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah hati yang keras. Yang ketiga, Pak, ini hati-hati adalah kesengsaraan itu adalah tulul amal. Tulul amal itu bukan panjang beramal, tapi pakai hamzah. Kalau pakai amal, pakai ain itu amal, pekerjaan. Tapi tulul amal, pakai hamzah. Artinya panjang angan-angan. Apa bedanya angan-angan dengan cita-cita, Pak? Jadi kalau angan-angan, kalau cita-cita itu kan harapan di masa yang akan datang, dan saya akan akan menggapainya. Kalau angan-angan itu menunda-nunda kesempatan baik, padahal dia mampu untuk melakukannya. Makanya yang dilarang itu adalah al-amani. Tilka amaniyuhum, kata Allah. Itulah angan-angan mereka, dan angan-angan itu adalah dari setan. Contoh Pak, kalau angan-angan contoh gini, kita mampu untuk melaksanakan ibadah tapi angkewe. Tadi diingatin Pak ya, kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Tinggal berapa hari lagi ya? 21 hari lagi lah gitu ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 26 ya? Ya berarti sekitar tinggal 20 harian lagi ya, kurang lebih seperti itu. 22 harian lagi.
kita akan menghadapi bulan Ramadan. Tadi Pak ya, ini konteks kaitan dengan tulul amal. Yang keempat adalah kata Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah dan cinta dunia. Hubbud dunya. Ini bukan tidak boleh menikmati dunia, tapi cinta dunia itu adalah lupa akhirat. Ini adalah ayat pertama, yaitu summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Setelah menerima kebenaran, mereka tidak setelah melihat tanda kekuasaan Allah, tapi mereka tidak beriman. Maka berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya di ayat ke-75. Afatatma'una ayyuminu lakum. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Bapak Ibu, ayat ini masih bercerita tentang orang-orang Bani Israel. Ini adalah berbicara tentang mereka. Apakah kalian masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kalian? Ini bukan kita pesimis, enggak. Ini kisah ini sebagian mufassirin mengatakan ketika mentafsirkan ayat ini afatatma'una ayyuminu lakum. Maksudnya adalah ini cerita orang-orang Bani Israel yang mana dulu itu mereka itu diajak oleh Nabi Musa, ada sekitar katanya 70 orang. Kan mereka nantang kan? Di ayat sebelumnya kan dibahas. Narallaha jahrah, saya ingin melihat Allah langsung. Maka diajaklah kurang lebih katanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada 70 orang Pak yang diajak. Dari 70 orang yang diajak itu, maka di sini disebutkan afatatma'una ayyuminu lakum. Apakah kalian masih berharap mereka akan beriman? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Maksudnya mereka ini ketika diajak oleh Nabi Musa untuk mendengarkan tadi narullah jahrah. Musa, saya pingin dengarlah Nabi Musa, saya pingin dengar dong bagaimana sih Allah itu berfirman. Nah, kemudian apa? Nabi Musa ngajak 70 orang. Dari 70 orang itu ada yang beriman, ada yang enggak. Nah, yang beriman, mereka menjelaskan apa yang disampaikan. Tapi apa? Yang tidak beriman disebutkan apa? Yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqlu wa hum ya'lamun. Lalu mereka mengubah setelah mereka memahami, sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu, ini ayat berikutnya adalah sebagian orang Yahudi tahu firman Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab Taurat. Mereka tahu. Bahkan mereka itu tahu bahwa akan datang seorang nabi. Mereka tahu. Dan makanya orang-orang yang beriman ketika dia membaca Taurat, maka begitu datang Rasulullah SAW, beriman. Salah satunya ada nama sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu kan orang Yahudi kan? Aslinya kan ahlul kitab. Ada juga dua orang yang ketika mendengar nama Rasulullah SAW, akhirnya dua orang itu penasaran. Karena dia membaca Taurat yang asli, kemudian setelah baca Taurat yang asli, kemudian datang menghadap kepada Rasul. Kalau dia seorang nabi, saya akan tanya, ada 9 pertanyaan. Kalau bisa jawab berarti nabi. Dan ternyata bisa jawab. Maka kemudian setelah itu dia mencium tangan Rasul dan mencium kaki Rasul SAW. Kemudian dia mengatakan, nashhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Artinya Yahudi itu masuk Islam. Nah, tapi kalau tipikal yang ini beda, Pak. Tipikal yang ini apa? Kamu masih berharap orang-orang yang sudah merubah ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Taurat, kemudian mengubah setelah mengetahui dan memahami. Sebenarnya mereka tahu bahwa dirinya berbuat salah dan apa yang telah mereka lakukan tahu. Tapi tadi, Pak, karena dorongan syahwat, dorongan nafsu, jadi dirubah. Makanya tadi saya sampaikan, kalau yang pertama kan menolak kebenaran, Pak. Kalau yang ayat berikutnya ini apa? Orang tahu kebenaran, tapi kebenaran itu dipelesetkan. Yuharrifunal kalima ammawadi itu kan, yuharrifunal kalima. Mereka itu apa? Mereka itu apa? Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Mereka tahu ini benar, ini salah, tapi apa yang mereka lakukan, Pak? Yang mereka lakukan adalah merubah. Kalau saya kemarin ngobrol sama teman tuh gini, orang kalau idealismenya ada, haram. Oh, itu idealisme ada, Pak. Begitu dikasih 50 juta, haram. Haram. Cadel, Pak. Nah, begitu dikasihnya beda lagi, Pak. Nah, itu beda tuh omongannya. Jadi
Itu kan ngeri, Pak. Nah ini kan dia paham gitu. Kan yang ngeri itu seperti itu, Pak. Makanya ada sahabat Nabi, Pak. Ini sahabat Nabi. Kalau tadi kan orang Yahudi masuk Islam, kalau ini sahabat Nabi yang murtad. Sahabat Nabi yang murtad ini nggak kaleng-kaleng, Pak. Dan Rasul sudah memprediksi gitu. Mungkin Rasul memprediksi dalam konteks dapat wahyu. Waktu itu Rasul hadir di satu majelis, nanti akan ada orang yang giginya sebesar gunung Uhud katanya. Maksudnya bukan berarti giginya jadi nggak gedean, enggak. Ini kan ilustrasi. Nah waktu itu yang hadir sudah meninggal semua, Pak. Tinggal dua yang belum. Abu Hurairah dengan Ar-Rajal bin Unfuah. Abu Hurairah tuh khawatir banget, jangan-jangan ini saya katanya. Ternyata, Pak, yang disebutkan dalam hadis Nabi itu adalah Ar-Rajal bin Unfuah. Dia ini dulunya disuruh oleh Nabi berdakwah. Kebayang, Pak? Bukan sahabat yang bukan orang yang masuk Islam terus murtad lagi, itu mah biasa. Ini mah enggak, dia sudah beberapa kali diutus oleh Nabi untuk berdakwah. Bahkan Ar-Rajal bin Unfuah ini datang menghadap Musailamah Al-Kadzab, itu bukan diajak oleh Musailamah, tapi dia ini pingin mendakwahi Musailamah Al-Kadzab. Begitu ketemu Musailamah Al-Kadzab, dia menjadi pengikut. Makanya ada seorang sahabat mengatakan begini, tidak ada fitnah yang lebih berat tidak ada fitnah yang lebih berat setelah Ar-Rajal bin Unfuah masuk Islam. Mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Kalau sebelumnya orang mendustakan, tapi ini yang jadi pengikutnya siapa? Sahabat Nabi, Pak. Makanya kadang kalau tokoh yang ngomong beda dengan yang biasa ngomong, Pak. Ya kan? Kalau tokoh itu makanya ada istilah sekarang influencer ya. Kan influencer itu kan tugasnya apa? Ya tadi dia kan mempengaruhi orang kan. Ketika influencer itu kan berbeda seperti itu. Makanya ini adalah naudzubillah min dzalik. Nah, ada orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, mereka itu mendengarkan Al-Qur'an. Mereka bukan Al-Qur'an. Mereka mendengarkan Taurat. Bahkan kata Syekh Wahbaz-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir ketika menjelaskan ayat ini, mereka itu hadir apa? Mereka itu apa? Mereka itu ketika itu hadir dalam konteks apa? Hadir mendengarkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi narallaha jahra. Saya pingin lihat langsung. Memang para ulama mentafsirkan bagaimana Nabi Musa dan orang-orang itu mendengarnya seperti apa. Kita tidak bahas dari sisi itunya. Tapi mereka begitu pulang, apa yang mereka lakukan? Ada yang jujur, apa yang disampaikan begini-begini. Tapi ada juga yang tidak jujur. Yang tidak jujur gimana? Akhirnya apa? Diputar-balikan fakta. Dan itu, Pak, karena kesombongan. Karena tadi menolak kebenaran tersebut. Makanya ayat ini kalau Bapak Ibu nanti lihat, bisa lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 13. Ini ada kemiripan. Kalau dalam surat Al-Maidah itu disebutkan waja'ana qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras. Mirip kan dengan ayat sebelumnya, summa qasat qulubuhum. Kemudian apa? Yuharrifunal kalima am mawadhihi. Karena mereka itu adalah mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Jadi menafsirkan ayat semaunya dia. Makanya ada satu buku yang ditulis oleh salah seorang ulama di Mesir, ketika beliau menjelaskan tentang sumber rujukan kita ini kan, sumber hukum kita itu dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, Al-Quran dan hadis sumber rujukan. Tetapi memahami Al-Quran dan hadis Nabi itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kan kalau orang Syiah itu mengatakan sembelihlah sapi, maksudnya sembelihlah Aisyah. Kan itu tidak ada. Makanya kata penulis buku itu min ghairi takallufin wala ta'assuf. Dalam mentafsirkan ayat itu jangan jangan cocokologi bahasa kita gitu. Takalluf memaksakan makna, ta'assuf serampangan, itu nggak boleh. Jadi kadang suka ada di kita ayat tafsir cocokologi, Pak. Jadi nyocok-nyocokeun gitu. Saya pernah dengar gitu ada orang di salah satu, tapi bukan di kajian. Cuman ada orang menyampaikan begini, katanya ada yang menyampaikan begini. Di sini ini yang muwahhidin semua ya, yang istrinya satu semua. Itu yang muwahhidin. Ada. Nah, enggak Pak, begini maksudnya. Ada orang, Pak, ini menafsirkan ayat kan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Ada yang menafsirkannya apa coba, Pak? Masna itu 2, sulasa itu 3, ruba itu 4. 2 tambah 3 tambah 4. 9, Pak. Makanya ada yang istrinya 9. Kenapa? Menafsirkan ayat. Tapi ada juga yang lebih parah lagi, Pak. Masna itu adalah 2 pangkat 2. Wasulasa itu 3 pangkat 3.
Nah, ini kan yuharrifunal kalima ammawad. Jadi menafsirkan ayat tadi semaunya. Nah, ini tentu tidak dibolehkan. Makanya tiga bentuk penyimpangan mereka apa? Satu, yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka Taurat. Kemudian apa? Yang kedua, wa yuharrifunal kalima yuharrifunahu. Mengubah dengan sengaja. Setelah memahami, mereka sengaja mengubah dan menakwilkan secara keliru. Dan akhirnya apa? Dan yang ujungnya apa, Pak? Yuharrifunahu, apa disebutkan di dalam ayat ini apa? Maka apa? Mimba di ma'aqaluhu wa hum ya'lamun. Dan mereka sadar kalau mereka itu melakukan penyimpangan. Kan lebih ngeri lagi ya. Mereka sadar penuh bahwa perubahan yang dia lakukan itu adalah salah. Makanya kan ada orang yang dia salah, tahu dia salah. Ada orang salah, tapi dia tahu dia tidak salah. Makanya kadang begini, Pak. Tadi disampaikan, orang yang tahu kebenaran, kemudian kebenaran itu dia pelesetkan, itu lebih susah, Pak, untuk bertaubatnya dibanding orang yang tidak tahu kebenaran. Dan orang yang tahu kebenaran, orang yang berilmu, Pak, itu akan lebih sesat, mengerikan kalau dia sudah tersesat. Kenapa? Karena dia tahu dalilnya. Makanya kalau orang tahu dalil, kalau bukan karena keimanan, dia hanya tahu doa, hanya tahu aja, paham saja, bisa berbahaya, Pak. Kenapa bisa berbahaya? Nanti diakal-akalin agama ini. Contoh, Pak. Kan zakat itu wajibnya berapa gram emas, Pak? 85 ya? 85. Kalau saya sudah punya 85 gram, maka apa? Maka harus bayar zakat. Tapi, Pak, kalau bukan karena keimanan, itu bisa diakal-akalin, Pak. Kan syaratnya apa? Harus 1 tahun, haul kan? Jadi kalau saya Ramadan tahun kemarin punya emas 85 gram, maka Ramadan tahun ini harus saya cek berapa gram emas saya. Kalau ternyata masih 85 gram, itu bayar zakat. Gimana supaya tidak bayar zakat, Pak? Potek kan, 0,01 gram. Kan jadi berapa, Pak? 84,009 kan? 80,99 kan masih kurang. Maka apa? Oh, berarti saya nggak usah bayar zakat. Kan diakal-akalan. Itulah kan yang dilakukan oleh siapa? Bani Israel kan? Yang kemarin dilarang apa? Ngambil ikan di hari Sabtu. Dan saya mau nyokot hari Sabtu. Kumaha carana? Masang jala hari Jumat, dicokot hari Minggu, hari Ahad kan? Kan saya betul, kan ini akal-akalan. Tadi, kalau orang tuh ngeri, ngakalin. Contoh ini, kambing. Kambing itu kan minimal 40, Pak. 40 sampai 120 kan intervalnya begitu. 40 sampai 120, nanti 121 bayar 2 kan? Nah gimana, Pak? Kan 40, apa syaratnya apa? 40 terus di satu lokasi. Kalau di 2 lokasi yang berbeda nggak bayar zakat. Contohnya gini, saya punya kambing berapa? Saya punya kambing 50. Kan berarti saya harus bayar zakat 1 ekor. Gimana caranya? Contoh di Garut 40. Maka saya pindahkan, Pak, 21 ke Bandung. Jadi berapa? Kan 50 kan? Berarti saya pindahkan 21, berarti di Garut 39, di Bandung mohon maaf, di Garut 29, di Bandung 21. Bayar zakat ya? Henteu. Kenapa? Karena beda lokasi. Itu, Pak, di akal-akalan. Ya. Makanya ini kan ngerinya tadi kalau tadi yuharrifunal kalima ammawadi itu kan di situ ya. Maka apa? Mereka mendengarkan firman Allah ya dari Nabi Musa, lalu dari para nabi yang datang setelahnya, juga dari para pendeta dan ulama mereka. Ya, tetapi apa? Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ini. Makanya ulama berbeda pendapat dalam membahas golongan yang menyelewengkan kalam Allah itu siapa? Mereka adalah orang Yahudi secara umum. Sebagian lagi adalah tokoh-tokoh Yahudi yang mengubah Taurat dengan menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah tentang sifat-sifat Rasul terakhir. Ada lagi yang mengatakan mereka tokoh-tokoh Yahudi yang mengubah Taurat dengan menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Jadi ala kulli hal apapun, Pak, ini tentang orang Yahudi. Yang tadi, dia paham agama. Makanya tadi saya sampaikan, ini ada tipikal orang yang kalau di dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub itu apa, Pak? Al-maghdub itu orang paham, kemudian dia ngakal-ngakalin. Makanya hati-hati, Pak. Makanya kita selalu berdoa, coba apa doanya? Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang baik itu baik. Yang mudah-mudahan ya Allah, saya bisa melaksanakan kebaikan itu. Kalau bahasa ulama itu sering disebutkan, itu adalah ada hidayatul taufiq, ada hidayatul ilm. Ya.
Ada hidayah ilmu, kita tahu ilmunya, ada hidayah itu taufik, tahu ilmu, kemudian apa? Setelah itu ilmu itu kita amalkan. Ini Pak, sekali kalau yang tahu dalil itu kadang bisa diakal-akalin Pak. Ya. Tapi tadi bahayanya apa? Ya kalau dibolehkan secara saya enggak, tapi enggak, ini mengakal. Ini kan makanya kaitan dengan bab dengan ayat ini. Tapi kita lanjutkan ya. Nah, setelah itu apa? Setelah Allah menceritakan tentang ada 3 penyimpangan yang mereka lakukan, kemudian apa? Kemudian di sini adalah berikutnya berbicara tentang orang-orang munafik dari Bani Israel. Jadi berikutnya adalah apa? Kita berbicara tentang orang-orang munafik dari Bani Israel. Di ayat ke-76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, "Ya, saya beriman." Jadi kalau bertemu dengan orang beriman, dia mengatakan, "Ya, saya beriman." Artinya apa? Di hadapan orang beriman, mereka mengaku beriman dan menerima kebenaran Islam. Bunglot lah bahasa kitanya gitu ya. Ulama tafsir berbeda pendapat dalam menjelaskan perilaku orang Yahudi saat bertemu dengan kaum muslimin. Kata Abdullah bin Abbas, kami beriman bahwa kawan kalian itu adalah utusan Allah, tetapi itu khusus hanya untuk kalian orang Arab saja. Ya saya tahu di dalam Taurat ayat, tapi eta mejang kamu, ada saya mah teu kudu. Nah, itu kan ada sebagian mengatakan bahwa apa? Mereka mengatakan amanna, mereka beriman. Saat kembali bertemu dengan kaumnya sendiri, Yahudi mengatakan, jangan beritahu orang Arab tentang hal ini. Sebab kalian dulu selalu mengatakan akan mengalahkan mereka dengannya. Dan jangan kalian mengakui Muhammad adalah nabi, sebab Allah telah mengambil janji untuk mengikutinya. Makanya tadi qalu amanna. Maka di berikutnya apa? Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu, dan di antara sesama mereka saling menegur dan melarang berbagi informasi dengan kaum muslimin. Maksudnya apa? Mereka tahu Pak bahwa nabi terakhir zaman itu tandanya ini dan lain sebagainya. Cuman yang membuat mereka tidak menerima apa? Sombong. Karena inginnya nabi itu dari kelompok mereka, tapi ternyata dari bangsa Arab. Ini yang membuat mereka tidak mau beriman. Maka apa? Maka di dalam ayat ini disebutkan seperti itu. Jadi, pendapat kedua mengatakan bahwa apa? Hampir sama ketika bertemu orang beriman, kami beriman. Namun jika berada di hadapan pembesar Yahudi, mereka mengatakan enggak, ya mau pura-pura aja. Ini kan naudzubillahi min dzalik, Pak, kalau kita berbicara tentang ayat ini. Ini kan orang munafik itu kan begitu. Kemudian apa? Apa motivasi tersembunyi mereka? Takut informasi dari kitab mereka dijadikan hujah melawan mereka. Maksudnya kan jangan kasih tahu ya bahwa di kitab Taurat ada gitu. Karena nanti akan jadi ibaratnya gini, nanti akan nyerang kita. Ya kan kartu trupnya kan kalau ketahuan kan repot gitu ya. Qalu atuhadditsunahum bima fatahullahu alaikum. Mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah-hujahmu di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat ayat ini apa Pak? Ini motivasi tersembunyinya apa? Nggak mau ketahuan, nanti bahaya. Bahasa kita gini Pak, pokoknya mah lamun dalil itu tong dibikin kabeh gitu. Kudu yang disembunyikan jang ustadna cenah kayak lamun kayak bahaya cenah kayak. Nah kan ibaratnya begitu Pak. Makanya di dalam hadis Nabi itu Pak ada ancaman orang menyembunyikan ilmu. Nah, dosen saya itu pernah cerita. Dia cerita tentang dosennya. Jadi dosen saya itu cerita tentang dosennya. Saking beliau itu hati-hati, Pak. Kan tadi siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikan, nanti akan dikalungkan bara api neraka kan nanti di hari kiamat kan. Nanti di hari kiamat kan akan dikalungkan bara api neraka. Nah, ada dosen saya itu cerita. Ya, dosen saya cerita gitu tentang dosennya beliau. Jadi katanya kalau beliau ngawas, Pak, kalau ditanya, kan bukan nanya jawaban, kan kadang kita suka nanya tuh, Pak, Prof, atau ini maksudnya apa soal nomor 1? Maka beliau akan jawab dengan detail, Pak. Jawabannya apa gitu. Terus ketika ditanya, Syekh, kenapa engkau menjawab? Kan saya nggak nanya jawaban. Kata beliau, saya khawatir termasuk dalam hadis Nabi. Siapa yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia sembunyikan. Makanya itu kayaknya dosen kalau ada yang begitu itu jadi dosen favorit kalau ngawas, Pak. Nanti tinggal dijadwal, kamu nanya nomor 1, nomor 2, itu dijawab, Pak. Nah, cuman kan maksudnya nggak ini kaitan dengan bab ini. Nah, mereka mengatakan bahasa kita ini nggak usah diobrol-obrolin lah. Jadi kalau ada sesuatu yang tentang kebenaran, dia nggak mau cerita. Kenapa? Karena kalau mereka tahu bahaya gitu. Nanti bisa akan nyerang kita kan.
Maksudnya mereka akan jadi hujah, sehingga apa? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka apa? Ada dua pendapat tentang tafsir ini. Kata Abul Aliyah mengatakan fatahallahu alaikum itu adalah menerangkan tentang sifat-sifat Nabi yang telah disebutkan dalam kitab Taurat. Oleh karena itu jika bertemu dengan kaum muslim, kaum Yahudi menyebutkan sifat-sifat Nabi sebagaimana mereka ketahui dalam Taurat. Namun saat bertemu dengan sesama Yahudi, mereka saling mengatakan, apakah kalian membukakan sifat-sifat Nabi terakhir di depan kaum muslimin agar hujah kita dikalahkan mereka? Intinya itu. Kemudian pendapat yang kedua, kata Mujahid, mengatakan apa? Rasulullah SAW membina pertalian pernikahan dengan Yahudi Bani Quraidah dan ternyata mereka menyakiti Nabi, wahai teman babi dan kera. Mereka pun terkejut, apakah dia mengetahui kisah azab yang telah diturunkan kepada nenek moyang kami yang dilaknat menjadi kera? Pendapat yang kuat adalah adalah yang pertama tadi. Mereka nggak mau menceritakan tentang apa? Tentang kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat terakhirnya Pak, di ayat ke-77 Allah mengingatkan kita apa? Di ayat ini apa? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan mereka nyatakan. Apa Bapak Ibu maksud ayat ini? Kalau kita berbicara tentang ayat ini berbicara tentang bahwa Allah itu tahu yang rahasia, tahu juga yang nampak. Di dunia orang bisa berkilah, tapi kalau di hari kiamat nggak ada yang bisa berkilah. Allah itu tahu Pak. Kekufuran terhadap Nabi Muhammad Allah tahu. Kedustaan dan penipuan Allah tahu. Rencana jahat di antara sesama mereka tahu. Bahkan pemalsuan kitab suci Allah tahu. Itu kan mereka menyembunyikan semua. Dan ternyata Pak, orang-orang Quraisy juga banyak yang mengakui kebenaran. Tapi tadi dia nggak mau menceritakan itu karena gengsi. Ada kan Al-Walid bin Mughirah. Nanti Bapak Ibu kalau kita sampai di surat Al-Muddatsir, kan darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu. Ini kan kisah tentang siapa? Tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Mughirah ini bertiga Pak. Ibarat rumah Rasul kan segi 4 begini. Mereka itu malam ngendap-ngendap ke rumah Rasul, pingin tahu apa sih yang dibaca oleh Rasul. Cuman mereka gak janjian karena gengsi. Yang satu pojok mungkin sebelah kanan, sebelah kiri, depan. Mereka dengerin, bener. Apa yang dibaca oleh Rasul itu benar. Ini mah bukan karya manusia, ini mah firman Allah. Pas subuh Pak, meren Pak Amprok di hari. Wah, hari kamu di mana? Kamu di mana? Intinya mah akhirnya mereka sepakat apa yang disampaikan itu benar oleh Muhammad. Tapi coba apa kata mereka? Tapi tong bebejanya ka jamaah mah. Namun bebeja ka jamaah ke kumaha? Atau nanti kita tidak ada pengikut. Kebayang nggak Pak? Al-Walid bin Mughirah itu percaya apa? Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar. Cuman karena tadi Pak menolak kebenaran, kesombongan, akhirnya nggak mau beriman. Padahal itu disebutkan dalam sejarah. Mereka tuh jadi menurut di belah kiri hiji, di belah kanan hiji, di depan hiji, semuanya mereka. Tapi sampai 3 hari berturut-turut Pak. Hari pertama awas ya tong kadio deui isuknya. Ternyata isuk teh kadarinya deui, da teu jaranjian. Nah yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama, semuanya sama. Dan akhirnya apa? Mereka tetap tidak beriman. Kenapa tidak beriman Pak? Tadi. Ya. Nah, padahal apa? Allah Maha tahu yang tersembunyi dan Allah juga Maha tahu yang nyatakan. Pengakuan iman palsu, ucapan manis di depan kaum muslimin kan nyata di hadapan orang. Pura-pura menerima kebenaran, sifat munafik yang tampak. Makanya Bapak Ibu, ada satu surat namanya surat Al-Munafiqun. Itu surat Al-Munafikun itu sebenarnya nyambung dengan surat At-Taubah. Jadi kalau Bapak Ibu baca surat At-Taubah itu banyak kaitannya dengan Al-Munafikun karena banyak berbicara tentang orang-orang munafik. Dan orang munafik itu kan paling bahaya, ya. Kenapa paling bahaya? Karena dia berada di barisan kaum muslimin. Makanya Rasul itu kenapa tidak membunuh orang-orang munafik? Kata Rasulullah SAW, kalau saya bunuh nanti dikatakan Muhammad membunuh teman-temannya. Karena mereka berada di barisan kaum muslimin. Nah ini adalah kalau kita berbicara tentang ayat ini. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu, 2 ayat terakhir yang kita bahas di hari ini adalah wa minhum ummiyuna. Dan di antara mereka itu ada yang buta huruf. Kan kalau tadi dia paham Pak. Karena paham gimana? Memutarbalikan fakta. Nah, ini kan ngeri. Kalau yang kedua ummi. Ummiyun itu apa? Kenapa Pak? Orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu disebut ummi. Kan ummi itu kan ibu. Karena ibaratnya apa? Kalau kata Al-Hafidz Ibnu Katsir itu,
Karena dikembalikan kepada ibu, kenapa? Karena dia tidak tahu apa-apa gitu. Nah, wa minhum ummiyun, ada di antara orang-orang Yahudi itu ummi. Mereka itu adalah apa? Menurut Abul Aliyah mengatakan seorang yang tidak bisa menulis. Ya, ini adalah ummi dan tidak bisa membaca. La ya'lamun alkitab. Mereka tidak mengetahui namanya Alkitab. Ya. Kemudian apa? Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan mereka adalah apa? Dan mereka tidak mengetahui itu semuanya apa? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Kecuali hanya dongeng bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ada tipikal yang berikutnya, yaitu apa? Ada golongan namanya ummi. Ummi itu apa? Mereka yang buta huruf dan tadi berbahaya. Makanya dalam Al-Qur'an ghairil maghdubi, al-maghdub itu kan orang yang punya ilmu, sedangkan waladhdallin adalah orang yang tersesat. Berarti kan tidak punya ilmu. Kan dua-duanya adalah bahaya. Nah, yang paling repot itu adalah yang tidak punya ilmu kalau sudah berfatwa, Pak. Jadi kalau dalam Al-Qur'an dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Ini kan lebih berbahaya lagi kan? Kan banyak sekarang tuh yang tadi, Pak. Jadi dhalla wa adalla. Nah, kaitan dengan ummi, terus gimana dengan Rasul? Kan Rasul juga disebut ummi ya. Ya memang ini pembahasan tersendiri, tapi ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Maksud ummi yang disebutkan Rasulullah SAW itu maksudnya gini, Pak. Ada pemahaman yang lain, maksudnya apa? Jadi Rasulullah SAW itu dalam menerima kebenaran itu tidak mesti bisa baca dan tulis gitu. Kenapa? Karena urusan ibadah itu bukan urusan rasional kadang. Urusan ibadah itu yang kita kedepankan apa? Keimanan, Pak. Karena kalau kita mengedepankan rasional, banyak nanti nggak jadi-jadi ibadah. Punten, Pak, kalau kita kentut, yang dibasuh apa kalau mau sholat? Muka. Apa hubungannya, Pak, yang keluar kentut? Kan itu makanya, kalau kata para ulama tuh, ibadah itu ada yang makulul makna, ada ghair makulil makna. Kalau yang makulul makna itu kan secara logika bisa dirasionalkan. Tapi ada kadang yang tidak dirasionalkan, tidak rasional secara logika. Tapi tadi, ummi di sini maksudnya adalah wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutu bi yaminik. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Qur'an sesuatu pun kitab, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kamu. Maksudnya apa? Tapi urusan keimanan mah tidak berbicara tentang baca dan tulis tersebut. Tapi di sini, Pak, Bapak Ibu, disebutkan bahwa apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ya. Maka apa? Tidak mengetahui kitab Taurat kecuali dongeng bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Kata amani artinya prasangka dan kebohongan. Tapi ulama lain mengatakan amani itu adalah orang buta huruf, tidak mengetahui isi Taurat, sehingga mereka hanya merasa cukup dengan membacanya. Ya, ini adalah semuanya adalah kaitan dengan keburukan yang mereka miliki, semuanya adalah kaitan dengan bab ini. Nah, kemudian di sini, Pak, maka berikutnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim." Celakalah bagi orang yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka. Summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah, ini dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan harta yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kalau kita lihat ayat ini, Pak, ya, dua ayat ini apa? Dua ayat ini kan paradoks dua hal. Apa paradoksnya? Dua golongan yang sesat. Kaum awam yang buta huruf, tidak mengetahui isi kitab Taurat, hanya mendengar dongeng dan dugaan tanpa dasar. Ada kan orang yang nggak tahu apa-apa. Makanya, Pak, ada ungkapan begini. Beribadah tanpa ilmu itu kan lebih berbahaya daripada apa? Jadi mohon maaf, kalau ada orang beribadah tanpa ilmu tuh mohon maaf, banyak salahnya dibanding benernya. Itu maksudnya. Itu ungkapan Umar bin Abdul Aziz. Orang beribadah tanpa ilmu akan banyak salahnya dibanding benernya. Makanya dalam ibadah itu perlu yang namanya ilmu. Ilmu itu kan tidak mesti harus paham dalil, tapi apa? Tahu ini boleh, ini enggak, minimal itu. Saya sering, Pak, ketemu dengan orang-orang dulu ketika di Tanah Suci, ketika saya kuliah dulu S1 dan S2. Itu kadang sok ayawe gitu, aneh-aneh, Pak. Kenapa? Ternyata karena ketidaktahuan mereka. Saya pernah ketemu jemaah, dia di kamar belum tawaf. Tapi apa coba, Pak, yang dilakukan oleh dia? Pakai jaket. Ari Bapak nggak mau jaket tiris, Pak Ustaz. Padahal kan orang sedang ihram kan nggak boleh pakai pakaian berjahit kan? Karena nggak tahu. Ada jemaah, Pak, dicari-cari hilang, Pak. Tawaf bareng. Pas giliran ke tawaf, leungit bareng, Pak.
Dicari nggak ketemu Pak asli itu. Sampai pembimbing muter cari. Tinggalin yuk kita sa'i. Beres sa'i dicak kan kalau sa'i bisa ketemu kan? Nggak ada Pak. Kemudian ketika nggak ada gimana? Nah dicarilah, udahlah, bukan frustasi. Udah kita pulang aja lah, biarin nggak usah dicari dulu, besok aja nanti aja kita istirahat dulu, kita ganti baju dulu. Ternyata begitu sampai ke kamar, orang yang dicari itu sudah di kamar. Sudah tahalul, ya, sudah pakai baju. Terus dia ketawa, kamu baru pulang ya, aku dari tadi pulang. Oh iya, adik bapak kemana tadi? Ya saya mau udah dari tadi. Terus pas setelah tawaf gimana? Ya saya karena kehilangan jejak, saya ikut orang katanya. Beres tawaf, tinggal keluar, terus saya Pak. Begitu keluar botak ngiluan dia botak. Dan itu saya pernah ketemu orang yang seperti itu. Kalau ini teman saya yang cerita, saya pernah ngalamin juga waktu itu saya haji dari Riyadh. Ketika saya haji dari Riyadh itu pernah seperti kenapa? Karena tadi sekali lagi adalah Tadi ini orang awam. Makanya ayat istilah di Sunda lamun bodoge bodoh alewoh gitu Pak ya. Jadi kalaupun nggak tahu kita nanya. Nah, hanya katanya, ya, saya besok hari Rabu ya mau ngisi kajian online tentang fikih saum. Saya bilang ini bagus juga tentang fikih saum. Maksudnya gini, kan kadang gini Pak, betapa pentingnya ilmu. Kadang di masyarakat kita kan banyak ya keyakinan-keyakinan yang nggak benar. Apa contohnya Pak? Ada yang tahu nggak? Kalau ibadah puasa, kalau kentut di kolam renang batal tuh puasanya Pak. Betul nggak? Di kita kan beranggapan gitu. Dan itu turun-temurun, Pak. Imsak itu adalah batas akhir kita sahur, makan kan begitu. Padahal imsak itu hanya ada di Indonesia setahu saya. Tapi kan imsak itu apa? Ngasih tahu. Karena nggak ada ilmu. Ada di satu kampung, Pak, sekeluarga nggak jadi saum, Pak. Nggak jadi puasa. Tahu kenapa? Nah, lewat imsak. Karena dia tersahur, Pak. Nah, ini kan gara-gara ya gak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya kan makanya inilah jadi pentingnya. Ada orang Pak di jamaah maghrib jeung asar Pak. Jamaah maghrib jeung asar. Jadi dia pergi perjalanan asar. Nyampe lokasi maghrib diajak, "Ayo sholat Pak." Atas abdi mah tadi di jamaah iraha tadi jeung asar. Kan tadi. Karena tadi katanya Pak. Nah, ini kan perlu yang namanya keilmuan itu kan di sini. Nah, yang kedua Pak, ada tipikal yang kedua. Kalau tipikal yang kedua itu apa? Para ulama yang memalsukan, ini juga sama-sama bahayanya. Cuman sebenarnya yang kedua lebih bahaya Pak, karena yang kedua ini berlandaskan argumentasi. Makanya ada ungkapan seorang ulama begini Pak, orang melakukan bid'ah itu lebih susah bertaubat dibanding orang yang bermaksiat. Bukan berarti orang bid'ah itu langsung sesat, enggak, saya bukan baca itu. Orang melakukan perbuatan bid'ah itu lebih susah meninggalkan dibanding orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena kalau orang maksiat dia sadar itu maksiat. Tapi kalau yang melakukan bid'ah apa? Dia sadar itu ibadah, masalah itu. Tapi masih gini, bid'ah yang mungkin al-muttafaq alaih ya. Bid'ah yang memang disepakati oleh para ulama. Karena nanti ada beberapa hal yang memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, ya tentu kita saling menghormati. Ada sebagian mengatakan ini bid'ah, ada yang enggak. Contoh Pak, apakah pakai tasbih itu bid'ah atau enggak? Sekarang tasbihnya digital nih Pak. Kan begitu ya, nah, itu kan enggak lah, itu kan memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang itu. Nah ini Pak, kalau kita lihat apa, ini dua golongan yang apa? Dua golongan yang berbeda ya. Yang satu adalah orang berilmu ya, menulis kitab palsu dengan tangan sendiri lalu mengklaim sebagai wahyu Allah untuk keuntungan duniawi. Makanya tadi disebutkan liyashtaru bihi tsamanan qalila. Dia melakukan itu ditukar dengan harga ya mungkin besar sih, ditukar contohnya apa? Dengan uang sekian triliun gitu. Kan pernah saya dengar Pak, di salah satu kampanye di satu tempat, unsur akhaka dzaliman au madluma. Tuh lihat, akhok itu disebutkan di dalam hadis Nabi. Jadi unsur akhok padahal unsur akhaka dzaliman au madluma. Ya kan bisa aja Pak. Satu kadang suka nggak habis pikir gitu ya. Kok maunya orang ngedukung gitu, udah jelas-jelas kan? Iya kan? Maksudnya bukan beliau ya, maksudnya ada yang lain juga kan? Udah jelas-jelas, tapi dia berdalil, Pak. Nah, ini kan liyashtaru bihi tsamanan qalila. Nah, mungkin kalau sekarang di dunia politik mah itu teh sebagian orang mah banyak. Kadang tadi, wah siap lah cenah. Sok wani piro. Dalil mah bisa di tangan cenah. Ya kan?
Kan akhirnya apa? Bukan berdalil, jadi berdalih, Pak. Berdalih kan repot. Makanya tadi, ini ada orang-orang yang seperti itu. Makanya kata Allah disebutkan fawailun. Nah, ini mengerikan, Pak. Kalau dalam dua golongan ini apa? Ancamannya apa dari Allah Subhanahu wa taala? Ancamannya adalah fawailun. Wailun ini kata para ulama kan, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Kecelakaan itu buat orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Kalau hari ini mungkin nggak nulis Alkitab, nggak nulis Al-Quran, tapi dia nulis tulisan, yang tulisan itu menyesatkan umat. Kenapa? Summa yaquluna hadza min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ini ajaran Islam loh. Gitu. Kan sempat viral tuh, ada dulu profesor yang katanya apa? Perempuan boleh jadi khotib atau apa ya? Ya kan? Perempuan boleh jadi imam, emansipasi wanita. Nah, dia berdalil, Pak. Betul dalilnya. Dalilnya benar. Cuman istimbat menyimpulkan dalilnya itu yang salah. Saya pernah punten, Pak, saya tidak mengharamkan MLM ya. Karena itu mungkin nanti ada MLM yang dibolehkan, ada yang enggak ya, itu ya. Tapi Pak, ada orang, saya pernah ketemu dengan orang yang dia ikut MLM, ngajak saya. Ya karena saya mah nggak biasa bisnis, mah enggak lah, saya tidak mengharamkan. Maksudnya, tapi salahnya apa dia? Saya bilang, apa sih dalilnya MLM gitu ya? Kan MLM kan yang di atas mati nggak diem, yang di bawah kerja keras kan begitu ya? Yang sistem Ponzi kan seperti itu ya. Tapi akhirnya apa? Kata dia, oh ada Ustaz dalilnya. Katanya, apa dalilnya? Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala. Saya bilang, antum dalilnya benar. Tapi antum menyimpulkan dalil itu untuk MLM itu yang nggak benar, saya bilang. Sekali lagi kan ada MUI sudah mengeluarkan fatwa. Makanya ada MLM yang ada Dewan Pengawas Syariahnya, dan itu sudah MUI mengatakan boleh. Tapi ada yang seperti itu. Tadi Pak, Wailun, kan mereka hanya membuat tulisan dalil apa. Mungkin kalau sekarang ada, kalau di Perda apa, naskah akademik Pak ya. Jadi hati-hati, bisa bapak-bapak di sini ada yang diminta naskah akademik. Ya kalau memang itu benar ya nggak apa-apa, tulis. Tapi kalau itu ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada, nah itu jangan Pak. Kenapa jangan? Kita naudzubillah khawatir termasuk ayat ini. Ayat ini memang untuk orang Yahudi ya. Tapi kan ayat ini walaupun untuk orang Yahudi, ke kita juga tetap bisa berlaku. Fawailun, kecelakaan. Kan Allah mengatakan fawailun. Apa makna wail itu Pak? Wail itu artinya kebinasaan. Kehancuran total di dunia dan di akhirat. Wail itu adalah lembah neraka. Nama lembah di dasar neraka jahanam itu namanya wailun. Makanya di kampung dulu ada neraka wail gitu Pak ya. Wailun itu artinya penderitaan, azab. Dan wailun juga adalah kesedihan abadi. Ini adalah kalau kita berbicara tentang wailun. Fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Dia mungkin dapat sesuatu dunia, Pak. Bisa dapat uang, bisa dapat jabatan, bisa dapat apa, tapi dia menggadaikan ayat-ayat Allah dengan harga yang ringan sedikit. Maksud harga sedikit itu apa, Pak? Dunia dibanding akhirat itu kan jauh. Dalam hadis itu Rasul mengatakan begini, seandainya dunia itu emas, akhirat itu terbuat dari tembikar itu tanah liat yang apa? Tembikar, maka apa? Maka niscaya saya akan memilih akhirat. Karena akhirat itu kekal abadi, dunia itu walaupun emas sebentar. Tetapi apa kata ulama tersebut? Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa sesungguhnya akhirat itu emas, dunia itu tembikar. Maka tentu kita harus lebih memilih. Makanya kalau lihat di dalam surat Ali Imran itu ayat 14 sampai 17, itu ketika berbicara tentang kehidupan dunia kan zuyyina linnas hubus syahwat dan seterusnya. Kan di akhir ayatnya apa? Wallahu indahu ajrun di ayat setelahnya apa? Qul hal unabbiukum bi khairin min dzalik. Ya, kan mau enggak saya informasikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik lil ladzina taqau, bagi orang yang bertakwa, surga. Kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya. Di ayat 14 itu mah hanya perhiasan dunia. Dan perhiasan dunia hanya sementara. Ya dunia mah pada sekedap aja ya. Siapa sih yang yang akan kekal abadi, kan nggak ada di dunia. Jabatan berapa lama sih? Ya kan? Jabatan mah sebentar, Pak. Ya, nggak ada yang menjabat ratusan tahun ya. Tetap pasti ada ujungnya, minimal meninggal dunia. Ya, minimal meninggal dunia. Ini adalah konteks kaitan dengan fawailun. Makanya ini adalah Allah mengingatkan samanan qalila. Kemudian di ujung ayat Pak disebutkan fawailun lagi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sungguh kecelakaan buat apa yang telah mereka tulis, dan sungguh kecelakaan itu adalah buat mereka akibat apa yang mereka kerjakan.
Ini adalah ayat kaitan dengan surat ini. Nah, dari dari ayat-ayat ini ada beberapa pelajaran berharga, Pak. Jadi dari ayat yang barusan disampaikan, ya tadi dari dari tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan seperti itu. Apa dari pelajaran ayat ini, Pak? Satu, bahayanya keras hati. Hati-hati, Pak, kalau hati sudah keras.